Tekstil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bincang Tekstil TPT, Tekstil Produk Tekstil. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita. Dan alhamdulillah hari ini kembali kita kedatangan tamu luar biasa. Pak Haji Sobirin, selamat datang Pak Haji Sobirin. Pak, terima kasih atas undangannya, Pak Haji Amril. Ya, siap-siap, kebetulan Brother, saya dari dulu nih. sengaja dipaksa untuk datang ke sini untuk diskusi tentang itu loh kemarin arahan presiden kita yang waktu di surat kabar sudah mencuat bahwa hasil rapat tanggal 11 Januari 2026 yang di Hambalang itu pemerintah akan istilahnya injek sekitar 6 miliar US dollar. Duitnya banyak, berapa gerobak itu? Kalau pakai gerobak ya. Kalau pakai koper lah, pakai banyak koper ya. Jadi hari ini kita sengaja kupas ini nih Pak Haji. Jadi menurut pandangan IKATSI atau praktikum istilah ahli-ahli tekstil di Indonesia ini, sebenarnya kebijakan untuk injek harga yang tujuannya tadinya pengen istilahnya mengakselerasi kembali tekstil di Indonesia yang katanya mesin rusak dan segala macam dengan membuat BUMN. Nah ini menurut Pak Haji gimana? Apakah ini menjadi peluang tekstil untuk maju atau bahkan menjadi bumerang untuk teman-teman yang di swasta nih, gimana Pak Haji? Iya. Ya, langsung aja ya. Langsung. Siap. Kita banyak pertanyaan masalahnya ini. Luar biasa. Saya pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini merupakan kali kedua ya saya diundang di podcast ini, dan saya sangat bersyukur ternyata podcast ini ratingnya semakin tinggi. Alhamdulillah. Ya, karena subscribernya ini sudah mencapai di atas 10.000. Ya, Wah, ini 12.600 luar biasa, ya kan. Jadi saya sangat gembira sekali karena sebelumnya saya pertama kali latih masih di bawah ya, masih di bawah gitu kan. Sekarang sudah luar biasa. Nah, alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan yang sedang kita bahas ya. Subjek yang kita bahas adalah hasil dari rapat tanggal 11 Januari 2026 antara Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto bersama beberapa menteri terkait ya, Pak Menko Perekonomian, kemudian Menteri Investasi, kepala atau ketua BPI dan Antara, kemudian yang lain-lain lah ya. Dan ternyata ada beberapa hal yang memang patut kita apresiasi sebagai orang tekstil. Betul, ya. betul. Kita apresiasi dan ini menjadi suatu angin segar buat kita bahwa Pak Presiden concern kepada industri tekstil yang memang seharusnya dan sewajarnya seperti itu. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan kenapa tekstil harus menjadi perhatian. Betul. Nah, seperti dalam pertemuan kita atau podcast kita yang dulu ya, kenapa sih kok tekstil tidak dilirik? Ya, gitu. Karena ini luar biasa sekali industri ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada membuka mata mungkin karena atau juga mungkin karena ya satu banyak yang demo itu ya, yang kedua mungkin juga dolar terpuruk terus jadi ini harus ada perubahan ya kan. Yang ketiga juga mungkin kasus-kasus yang terakhir karena ada beberapa perusahaan besar yang itu membawa nama Indonesia sehingga ternyata lepas kayak gitu ya. Kita udah tahu lah ya. Tapi yang pasti mungkin juga karena memang ada harapan bahwa industri ini bisa dikembalikan ya, di rematch gitu seperti tahun 70 lah, 70, 80, 90 kita begitu luar biasa ya pada zaman itu, dan alhamdulillah ya sekarang mungkin sudah terbuka. Nah, sekali lagi apa yang dibicarakan oleh Bapak Presiden kita kemarin itu memberikan suatu angin segar kepada kita. Ya, terkait dari beberapa poin ya yang ada ya, ingin mengembalikan supaya kita menjadi eksportir produk tekstil, kemudian kita bisa bersaing di market global. Betul. Kemudian kita juga bisa
mendapatkan devisa, ya kan. Dan yang paling menarik adalah bagaimana 2 rencana terakhir, yaitu mau menggelontorkan dana hampir 101 triliun. Tadi 6 juta atau 6 miliar, 6 US dollar ya. 6 miliar US dollar yang luar biasa ya, kalau kita hitung pakai tangan ya, atau kalau kita simpen di brankas, berapa brankas itu ya. Dan yang kedua adalah akan dibentuknya BUMN tekstil. Nah, ini yang menarik ya. Nah, kalau tadi itu idealnya oke lah ya, kita pengen begini pengen begitu, tapi 2 hal ini yang sangat menarik kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua buat saya lagi ya, ada satu pertanyaan besar sebelum kita masuk ke konteks di dalam hasil rapat presiden dengan menteri. Kemana undang-undang tekstil atau undang-undang sandang ini ya, podcast sebelumnya sebelumnya itu gimana gitu kan. Nah, saya selama menjabat sebagai ketua IKATSI itu sudah beberapa kali diundang ke gedung Dewan ya, ke DPR RI, kemudian juga itu tahun 2023-24, dan kemudian perubahan setelah pemilu yang baru juga di tahun 2025, dan itu tidak tahu lagi kemana, nggak tahu anginnya kemana dan lain sebagainya. Nah, tapi oke lah. Ya sudah, tapi ini harus di underline nih. Underline ini kenapa nih? Iya, jelas stabilonya juga kalau bisa merah darah gitu kan. Kemana undang-undang yang sudah digadang-gadang itu mau diratifikasi atau diketuk palu dan apalah namanya ya, tapi nggak jadi-jadi ya ini. Ya, kembali lagi kita ke permasalahan tadi yang ditanyakan oleh Bang Haji. Ya, kalau menurut saya ya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik karena banyak pandangan ya. Dalam beberapa hari terakhir setelah Pak Presiden menyampaikan hal ini, ternyata ini menjadi satu topik yang sangat menarik ya. Banyak pandangan-pandangan yang terjadi, dan buat kami dari IKATSI sebetulnya mengharapkan ini tidak hanya wacana. Betul. Ya kan? Satu itu ya, tidak hanya wacana. Ya jangan kata Pak Presiden mah jangan omon-omon lah. Iya, gitu iya. ya. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi, apakah ini nanti tidak menjadi bumerang buat industri tekstil khususnya yang swasta? Yang swasta, betul. Ya. Nah, ini kan kita harus kaji lebih dalam. Iya, betul. Ya. Jujur dari IKATSI sebetulnya sejak awal yang kita harapkan adalah bukan institusi yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke. Ya. Yang kita harapkan adalah satu badan. Iya, betul. Minimal. Ya, kalaupun tidak lebih tinggi dari itu yaitu kementerian. Tapi kan kita sudah bahas waktu itu. Iya. Janganlah terlalu berharap bagai pungguk merindukan bulan, ya kan? Janganlah ke kementerian, badan saja. Ya, karena kita tahulah badan-badan juga banyak yang sudah dibuat dalam era Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan Pak Prabowo. Betul. Ya kan? Nah, apa susahnya buat badan gitu kan? Kasarnya kalau kita menanyakan kenapa gitu? Karena yang kita harapkan ini bukan institusi yang mengejar sesuatu. Iya. Institusi yang diharapkan adalah yang bisa mengelola industri tekstil dan produk tekstil. Ingat sekali lagi, kalau tekstil dan produk tekstil ini jadi mulai dari hulu ke hilir, ya, dan di hilirnya itu tidak hanya berupa garmen, tapi yang terkait dengan tekstil. Iya, betul. Apapun, ya. Mau tekstilnya tekstil defense tekstil, defense textile, atau tekstil pertahanan, kemudian ada lagi geotekstil, betul, luas sekali. Luas sekali, dan tekstil lainnya. Ya, artinya kita tidak hanya bawa ITPT itu melulu benang, kasrat, benang, kain, sama baju, ya kan, celana, baju, gitu kan. Nah, masih bukan luas. itu, luas sekali. Nah, saya berharap tadinya kami ya dari IKATSI
Pemerintah melihat itu, Hmm. bahwa yang kita butuhkan adalah satu badan yang mengelola dari hulu ke hilir. Hmm. Dari hulu ke hilir ini tidak hanya masalah di ansihnya tekstil, atau yang betul-betul pure tekstil, artinya serat, benang, kain, ya, kemudian jadi garment, ya, aparel, kemudian yang lain-lainnya yang terkait dengan tekstil. Bukan itu saja yang dibahas. Artinya di situ ada mesin, teknologi tentunya, kemudian tapi yang lain, masalah sumber keuangan, Betul. ya kan, kemudian masalah pertanian tekstilnya, Iya, betul. ya kan, atau dalam hal ini adalah perkebunannya, ada farmingnya, ya kan, di situ ada kalau tekstil kan tidak hanya dari serat yang Buatan. bersifat nabati Iya. dan buatan, ya. Mana? Di situ ada yang juga dari hewan, Betul. ya, mau itu lewat biri-biri, Heeh. lewat ulat, ya, dengan benar. sutranya, Betul. dan lain-lain. Ya. Serat batang gue bisa. Iya, kemudian kalau kita dari nabati itu dari hewani, dari fauna. Kalau dari flora atau nabati, ya kita kapas lah, Iya. haramai lah, nanas lah, Nanas jute gitu, betul. lah, dan lain sebagainya. Betul. Artinya masalah perbankan, masalah pertanian, ya kan, kemudian masalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Ekspor impor, iya kan? Iya. Kemudian juga selain ekspor impor atau perdagangan, juga kita masalah industri. Ya kita harus bicara juga di Kementerian Industri. Ini tekstil ini juga perlu kerjasama dengan teman-teman di applied chemical. Apa itu? Petrochemical. Iya kan? Untuk bahan baku serat man-made fiber. Iya, betul. Betul kan? Nah, man-made fiber ini untuk apa? Untuk polyester, untuk poliamida, untuk polyrayon, polyvinyl alkohol, ya kan? Dan poli-poli yang lain, yaitu polimerisasi. Ya, terus lagi ke lingkungan hidup, untuk sustainability, keberlanjutan, ya, green textile dan lain sebagainya. Jadi tekstil bukan hanya melulu tadi gitu. Ini betul-betul luas. Nah, siapa yang ngurusin? Badan itu, entitas institusi yang diharapkan mengurus itu, bukan entitas usaha. Gitu. Maaf saya potong. Ya. Jadi ini lebih menarik karena saya belum menjawab itu ya. Ya, karena pertanyaan kita belum dijawab loh. Cuma saya cuma potong. Jadi Bang Haji lebih curiga, tanda kutip ya, bahwa nanti takutnya BUMN ini cuma cari untung doang, nggak ngurusin Indonesia, begitu. Nanti kita akan jawab kembangin lagi ya. Kita kembangin lagi ya. Kembali lagi ya. Jadi saya berharap tadinya ini angan-angan kami, harapan kami, bahwa badan itu yang menyelesaikan permasalahan mengenai pertekstilan kita, ITPT kita. Jadi bukan badan usaha, kan namanya juga BUMN, badan usaha meskipun milik negara. Kalau badan usaha tuh ya tahu sendiri namanya juga, kalau di dalam bahasa Inggris kan, iya kan, business institution. Iya kan, badan usaha namanya juga. Profit oriented. Meskipun di dalam undang-undang kita profit orientednya, ya ini rejimnya di kita bisa aja diatur-atur. Karena apa? Kalau kita kembangin lagi ke badan usaha, di dalam undang-undang PT yang kita kenal itu adalah yayasan, ya kan? Kemudian koperasi, kemudian perseroan terbatas. Nah, turunannya perseroan terbatas itu CV lah kayak gitu kan. Kalau firma udah nggak ada ya, NV firma udah nggak ada. Paling sekarang PT, koperasi, dan yayasan, ya kan? Tapi kan nggak mungkin kalau badan usaha milik negara berbentuk yayasan. Ganti terus Ya kan? Berbentuk koperasi. Yang memungkinkan adalah dalam rejim tata hukum kita adalah PT. Makanya ada PT titik-titik Persero, itu milik negara. Nah, disinilah kenapa saya sebelum masuk BUMN, kalau anggaplah kami IKATSI, ya bagaimanapun juga harus menyetujui apa yang diminta oleh presiden. Hati-hati dulu. Ya, sebelum menentukan badan usaha itu diperjelas dulu badan usahanya. Iya, benar. Mau yang mana? Karena itu ada perbedaan di dalam undang-undang yang baru, ya, terutama kalau umpamanya kita lihat undang-undang BUMN dan di daerah adalah undang-undang Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, ada BUMN, BUMD kan. Nah, BUMN itu punya dua jenis badan usaha. Satu berbentuk perseroan terbatas, ini bergabung dengan
undang-undang PT, Ya. ya kan? Nah, satu adalah PT, tapi di belakangnya embel-embel Persero, dan yang kedua adalah Perum, Oke, ya. perusahaan umum. Kalau dulu ada Perjan, ada Perum, ya kan, ada PT dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, tapi menurut undang-undang yang baru, ya itu sudah berubah. Yang sekarang ada hanya PT dan Perum. Ya. Tapi dua-duanya juga tetap mencari untung, meskipun Perum dalam tanda kutip nih itu milik 100% dikuasai oleh negara. Yes. Kalau PT tidak apa-apa, Ya, ya. tidak 100%, Betul, karena betul. beberapa PT Persero atau beberapa BUMN juga tidak ya ada share ya itu milik publik ya. Nah, atau milik satu entitas ya kan. Tapi kalau Perum harus dimiliki 100% oleh negara. Ya kan? Ada juga PT yang 100% negara juga ada. Tetapi kalau kita berbicara Perum ya kan, itu ada akan masuk dana-dana yang masuk dari APBN yang memang sudah dialokasikan. Yeah. Berbeda kalau PT kan berbentuk saham, ya kan. Kalau itu betul-betul dikuasai oleh kalau Perum. Nah, kita kan juga harus masuk ke situ. Pilih Perum, pilih PT, kan gitu. Yeah. Ya kan? Kan kalau nggak lucu, koperasi mah ya sama yayasan kan gitu kan. Nah, ini kan makanya saya tuh sebetulnya sebelum masuk ke jadi BUMN, kenapa nggak dikaji dulu kalau badan? Saya nggak mengerti juga, tetapi ya sudah, apa yang pun yang terjadi kita ikuti. Okay. Nah, kembali lagi kita pertanyaan nih masuk nih. Saya masih melihat bahwa kalau berbentuk PT ada sesuatu. Kenapa nggak berbentuk Perum? Tapi kalau Perum juga tidak akan kurang bergerak lincah kalau mencari keuntungannya. Ya. Karena ada public service obligation di situ. Ya, ada kewajiban untuk menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Ya, meskipun sekarang PLN sudah berbentuk PT ya. Yeah. Kemudian kalau Telkom, Pertamina kan sekarang sudah dibebaskan. Ya kan? Karena pesaingnya sudah banyak juga. Di telekomunikasi sudah banyak. Ya, itu juga karena zaman dulu tuh, zaman waktu Krismon harus dilepas Perumtel jadi PT kan. Jadi PT Telkom. Nah, kemudian Pertamina. Nah, Pertamina juga sekarang dengan rejim yang terakhir bahwa boleh impor. Bukan impor, usaha untuk usaha untuk untuk di energi ya, dalam hal ini adalah minyak ya kan. Itu boleh oleh swasta, baik asing maupun dalam negeri ya kan. Makanya banyak kan, meskipun itu hanya khusus diatur, ada aturannya, karena tetap diatur oleh negara dan oleh Pertamina kan gitu. Jadi Pertamina itu paling enak tuh jadi regulator ya kan, jadi harga jual, jadi eksekutor juga kan gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu cerita lain ya. Nah, kembali lagi, jadi kalau apakah berbentuk PT atau Perum, nah ini kan harus dikaji lebih dalam lagi ya. Harus melihat bahwa kepentingannya adalah kepentingan untuk publik. Ya, nah, ini masuk nih kepentingan publik atau kepentingan nasional, kepentingan masyarakat. Tekstil atau ITPT itu sudah matang. Ya, betul. Salah satu industri yang sudah matang di negara kita. Artinya matang dalam hal ini saya berikan alasannya adalah bahwa negara tidak perlu ikut campur. Ya. Betul. Kalaupun negara mau jalankan usaha itu silahkan. Tetapi tidak perlu, karena itu sudah betul-betul matang, karena itu merupakan hukumnya udah pakai hukum ekonomi, hukum pasar. Ya. Supply demand-nya sudah jelas. Ya kan? Berbeda dengan beberapa BUMN yang memang memiliki keterikatan karena memang harus dijaga oleh pemerintah. Ya, seperti tadi masalah energi, masalah ini, masalah itu yang harus diatur. Jadi memang perlu BUMN. Tapi kalau tekstil, kalaupun tanpa BUMN itu sudah jalan. Ya, benar. Iya kan? Benar. Yang besar-besar aja udah banyak kok. Yang kecil juga apalagi, iya kan? Nah, di sini letak kenapa saya bilang, baru saya jawab itu, Bang Haji, ya kan? Tadi adalah masalah hati-hati dalam memilih badan usahanya, melihat apa, karena ini adalah kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat. Ya, masyarakat ini tidak hanya masyarakat industri, tapi masyarakat secara umum. Yang kedua juga, ini yang terkait dengan jenis industrinya.
mau apa, mau di mana, mau di mana dan lain sebagainya. siapa yang gaji, Iya. tepat Nanti nggak gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. IKATSI sudah menjelaskan bahwa harus hati-hati, harus jelas, harus clear, harus apa, karena yang pasti ya kita udah tahu industri tekstil itu seperti apa gitu loh kan. Nah, jadi apalagi kalau saya bilang tadi ya, karena saya pernah bekerja di BUMN dan juga di BUMD ya, secara pribadi kan gitu. Jadi saya tahu persis situasi dan kondisi bagaimana karakternya BUMN dan BUMD itu seperti apa. Saya nggak akan bawa BUMD sekarang, kita BUMN ya. Nah, kemudian juga tipikalnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi saya melihat bahwa ini harus perlu kajian lebih lanjut dan IKATSI siap untuk membantu. Nah, itu. Begitu. Ya, mudah-mudahan didengar ini. Dan mudah-mudahan juga yang nyuruh 101T itu udah nonton podcast kita loh. Tapi pertanyaan saya belum dijawab loh Bang Haji. Nah, ini sebenarnya jadi bumerang. Kalau saya melihat penjelasan tadi, sepertinya kok seolah-olah jadi bumerang loh. Karena jadi pesaing gitu. Gimana? Ya, jadi kalau dari IKATSI ya, kalau tidak kebetulan saya bicara dari awal aja langsung saya seperti ini. Tapi sebetulnya saya tidak akan menjawab seperti itu. Jadi begini, yang kita harapkan, kalaupun itu BUMN, apapun jenis bentuknya, dia adalah sebagai market maker. Oke, market maker. Ya. Kemudian sebagai integrator, ya, value chain. Nilai tambah apa? Nilai tambah untuk bagaimana membangkitkan dan mendorong UMKM malah berjalan, industri swasta malah tumbuh. Iya. Benar. Begitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini bagaimana membunuh, merusak industri tekstil swasta atau gimana? Semacam kayak katalis lah gitu. Nah, sebagai katalisator minimalnya kayak gitu. Jadi tapi kalau seperti itu, nanti fungsi usahanya pasti akan, makanya tadi lebih bagus badannya. Ya, akan terganggu. Karena bagaimanapun juga tadi harusnya sebagai itu, apalagi sebagai market maker. Waduh, kalau market maker kan pasti akan ngeluarin uang terus tuh, bukan narik uang terus. Benar. Iya kan? Nah, kalau seandainya maunya sebagai BUMN, sebagai market maker, membuka market, siapa yang berangkat ke Afrika? Afrika luas. Iya, benar. Iya kan? Masih banyak market. Masih banyak yang kita belum tahu. Iya, betul. Saya yakin sudah ada yang masuk ke Afrika, saya yakin. Tapi itu pun hanya beberapa negara. Iya, betul. Ya, Setuju. dari swasta ini. Betul. Saya tahulah yang jualan sarung, contohnya kan, itu ke market Afrika yang di mana. Iya, benar. Kemudian yang jual benang juga ada masuk ke Afrika juga. Ya, betul. Itu di mana saja. Betul. Tapi mereka sendiri kan. Nah, yang kita harapkan adalah IKATSI punya BUMN, dia yang datang berkeliling. Pak, kan ada badan promosi. Bukan itu. Badan promosi berbeda. Badan promosi lawong yang tiap kementerian punya badan promosi aja nggak jalan kalau di Indonesia. Iya kan? Betul nggak? Karena pelatihan terus lah. Iya. Nah, makanya di situ harusnya kalau memang itu badan akan lebih enak. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita kembali lagi tetap stick kepada rencana yang dibuat. Ya, stick to the plan. Oke, plannya adalah BUMN. Nah, kita harapkan dia membangun market yang nanti diikuti oleh teman-teman industri tekstil swasta. Ya kan? Mau UMKM-nya ataupun yang sudah besar ataupun yang sudah established dan stabil. Kita bareng-bareng. Itu yang diharapkan. Atau juga sebagai integrator value chain. Nanti jangan sampai karena ini besar, UMKM-nya terdesak. Ya kan? Swastanya terpinggirkan. Harusnya memberikan nilai tambah. Ayo bangun bareng-bareng seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa tidak ada kesan bahwa BUMN itu nanti malah membunuh. Tapi itu bisa terjadi apabila ada sesuatu yang lain kalau kita pilih BUMN. Begitu Bang, tanpa langsung menjawab, kamu sudah paham kan?
Baik, saya akan apa namanya poin dari pertemuan itu saya baca di komentar-komentar orang dan isinya adalah bahwa Presiden Prabowo itu memberikan arahan bahwa satu tidak menghidupkan kembali BUMN tekstil lama. Tapi setelah itu 2 hari kemudian timbul statement dari Menseknek, Menperin dan segala macam untuk menghidupkan kembali Sritek. Nah, yang secara hitungan-hitungan dan segala macam itu kita tahu sendiri kenapa mati dan segala macam. Sepertinya ini jadi kontraproduktif gitu loh. Kenapa nggak mikir yang lain? Minta contoh, bikin serat polyester kayak yang kita sekarang kurang, bikin misalnya POY yang kita sekarang kurang, atau mungkin tambah geotekstil. Nah ini apa namanya, hubungannya yang tidak boleh membagikan tekstil yang lama, kok tahu ada statement lain dari pemerintahan yang lain. Itu gimana nih, Ji? Nah ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Satu hal memang selalu saja di Indonesia itu seperti itu. Ini sorry, bukan di Indonesia, di negara lain, di negara Konoha, ya, atau di negara Wakanda. Selalu saja. Oh iya, ini komik ya. Iya, selalu saja ada apa namanya, kontradiktif. Iya. Statement A dengan Menteri B, statement Menteri C dengan statement Menteri D, selalu kontradiktif. Saya juga bingung ini kenapa seperti itu. Tapi ya sudahlah, saya tidak akan mengomentari ya. Iya. Ya, mengomentari itu nantinya akan panjang dan tambah buat pusing juga kitanya. Ya nanti akhirnya kembali lagi tadi yang dalam perkataan saya, jangan sampai ini jadi cuma wacana dan omon-omon gitu kan. Nanti jadi seperti itu. Makanya saya tetap berhusnudon bahwa ini serius dan biasa ada dinamika antara satu menteri dengan menteri yang lain karena kapasitasnya masing-masing begini begitu. Saya mengharapnya husnudonnya di situ aja. Enggak, saya khawatirnya cuma ini, Ji. Saya khawatir kayak seperti tupai membenerin kelapa gitu, jadi tambah bolong gitu. Kan kita semua orang tekstil kan mengerti. Iya. Detail mesin di Sritek itu seperti apa? Iya. Kapasitas produksi, kemudian istilahnya kalau kita bicara cost production per kilonya berapa? Iya. Udah nggak kompetitif gitu loh secara, maksud saya kita bicara belak-belakan saja gitu. Jadi jangan sampai nanti jadi kayak tupai menerima. Lebih baik tadi saya bilang polyester stable fiber naikin, injek di situ. Kemudian POY yang kebetulan kita praktisi benang, POY ini kita sulit sekali gitu loh. Daripada kita impor pusing-pusing, setiap kita impor sedikit, teman di lokal bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus anti dumping segala macam. Padahal nggak ada barangnya. Dah, injek di sini. 101 bukan 212 loh. 101 triliun. Men, 6 juta itu sudah bisa jadi 3-4 pabrik tekstil, polyester, polimerisasi mungkin lebih ya itu mah 100 triliun wah luar biasa itu. Indonesia pasti maju, pasti itu. Maksud saya jangan sampai salah nembak gitu loh. Gimana Ji? Ya kan saya bilang. Jadi begini, tadi ada 2 yang belum saya tuntaskan. Bahwa satu adalah mengenai statement masing-masing. Itu yang saya tidak mau akan masuk ke situ. Oke. Ya kan? Karena bagaimanapun juga ya akan panjang lagi ceritanya. Nah, yang kedua adalah saya malah sebelum bicara masalah Sritek, sedikit masalah industri sandang. Jujur ya, sebetulnya ya itu sudah terlambat karena memang sudah dilikuidasi dan sudah keluar perpresnya. Tetapi sejatinya mungkin banyak yang bicara mengenai sandang ini, sandang itu, bla bla, ISN itu. Tapi kalau yang mereka kan tidak masuk ke di dalamnya kan gitu. Karena saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang pernah ada di sandang dan bukan seperti itu. Tetapi sandang itu sebetulnya masih punya harta yang luar biasa. Tetapi tidak dikelola dengan baik karena satu dan lain hal, masalah hukum dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun dulu itu mau dihidupkan, sebetulnya mudah sekali. Tapi itu cerita yang sudah usang lah. Saya juga tidak mau itu, meskipun aneh juga sekarang Sritek karena Sritek itu lebih parah dibanding sandang. Sritek, karena kita bicara angka ya. Kalau bicara angka, Sritek itu nilainya hanya 10 T. Ya kan, kasarnya. Tapi hutangnya 30 T. Lucu kan? Sandang itu hutangnya saat itu dengan hutang untuk harus membayar ke ke karyawan dan lain sebagainya, itu hanya
ratusan miliar, tetapi asetnya itu lebih dari kalau dihitung-hitung saya lihat pabrik yang masih ada sekarang kemudian diuangkan karena punya dinilai NJOP-nya berapa, pabrik-pabriknya juga luar biasa luas, rata-rata pabrik di Sandang itu, sedangkan Sandang masih ada satu, ya kan Bekasi, Banjaran Bandung, betul. kemudian Cilacap, kemudian Tegal, kemudian Secang, Ya, kemudian Lawang, Grati, ya kan, kemudian satu lagi Makatek, Iya kah? Pasar. Karena kalau Topati kemarin untuk memberesin cuma hutang-hutang Sandang, meskipun nilainya itu di bawah, ya sudahlah, saya juga tidak akan mau cerita masalah itu sudah bisa menutup semua hutang. Nah kan masih ada sisa tuh, kalau itu diuangkan, kan bisa membuat satu perusahaan yang lebih bagus lagi dari awal, maunya Sandangnya dikelola lagi gitu kan. Nilainya kasarnya mau dianggap 100 miliaran saja kasarnya, dengan ada 6 atau 7 atau 5 saja udah bisa buat pabrik yang established. Berarti utang potong aset masih plus. Masih plus. Ini 10 triliun, ini mah 20 triliun masih minus gitu loh. Itu yang buat ingin saya sampaikan di sini. Tapi sebetulnya Pak, akankah wacana ini terus berlanjut langsung diakuisisi? Yang mana? Yang Citek. Nah ini kitanya bersudon. Enggak, maksudnya pertanyaan ini maksudnya kita kan buka bareng-bareng, supaya kan kita mengingatkan pemerintah sebagai ahli tekstil dan segala macam. Jangan lu salah ini loh, gitu loh. Salah kenapa? Loh, aset 10T misalnya, kalau memang benar seperti itu. Hutangnya total aset dan lain-lainnya itu 10T. Utangnya 30T. Nanti pemerintah belinya minimal 30T. Karena termasuk utang. Nah itu. Lebih baik Sandang benerin lagi gitu. Saya juga bingung, tapi ya sudahlah. Saya akan, karena ini pertama kali saya buka nih. Saya buka sekarang, ini saya buka ya. Kenapa seperti itu pola berpikirnya? Betul, Sandang kalah dalam hal ini kalau kita lihat integration of industry. Ya, setuju. Itu sudah pasti kita kalah karena Sandang hanya punya spinning dan weaving. Iya, betul. Ya kan? Betul. Terlepas dari mesinnya lama atau baru ya. Iya. Sedangkan Citek sudah punya sampai garmen dari bahan baku, meskipun bahan bakunya rayon. Dan itu pun belum jadi, ya kan? Tapi dia punya spinning, dia punya weaving, dia punya processing, dan kemudian garmen. Nah, ini udah integrated ya kan. Jadi sudah udah lebih luas ini industrinya. Nah, tetapi kan tadi bukan masalah hanya integrated, kita kan paham sebagai orang tekstil. Apalagi kalau saya tambahan sedikit, ada agak sedikit mengerti masalah keuangan lah kasarnya kayak gitu kan. Nah, ngapain juga yang utangnya belepotan begitu diambil, sedangkan ini yang masih ada dagingnya nggak diberesin. Gitu. Iya, kan aneh saya. Tapi ya sudahlah, kalau kita punya pikirannya lain-lain ya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pernah sebagai direktur komersial, pernah sebagai direktur operasional, dan sebagai direktur utama. Karena sendiri jadi direktur di industri Sandang Nusantara saat itu 2009 sampai 2015. Ya kan? Jadi saya tahu persis dalamnya, isinya Sandang saat itu. Makanya saya buka sekarang. Aneh gitu loh. Kan ini masih punya lebih dan tidak diberesin. Kenapa tidak minimal wacanakan lagi gitu kan? Kalau ini yang udah jelas-jelas jeblok malah jadi wacana oleh Mensesnek, oleh Menteri Investasi, oleh menteri yang lain-lain, iya kan? Aneh saya, tapi ya sudah, kita juga tidak mau bicara panjang lah itu. Kewenangannya ada di posisi pemerintah. Kita sebagai asosiasi ahli, ya kan, hanya menyampaikan. Kenapa? Secara uang kan mereka paham lah, artinya angka, paham lah keuangan kayak gitu. Tapi ya kalau memang rencananya mau membangun baru, nah disinilah letak kami siap. Ikatsi, baik secara pribadi maupun secara organisasi, saya dan teman-teman pasti akan bantu pemerintah. Ayo kita bareng-bareng, mulai dari menyiapkan konsepnya sampai untuk menjadi bagaimana tupoksinya BUMN-nya tekstil yang baru ini. Jangan hanya mengambil kemudian untuk sesuatu. Nah, itu kan repot ya. Gitu. Seperti awalan kita bikin podcast TPT ini kan sebenarnya kita pengen mengembalikan kejayaan tekstil atau minimal teman-teman yang istilahnya pengrajin lokal, UMKM segala macam bisa
istilahnya bisa naik kelas segala macam dengan kita podcastin bareng-bareng. Makanya teman-teman tim kita tuh keluar kemana-mana gitu loh. Iya. Nah, cuman saya sangat setuju tadi, daripada kita benerin rumah bobrok, rumah jelek, lebih baik kita bikin baru. Iya. Dan tadi yang bikin baru itu tadi saya sampaikan polyester staple fiber, kemudian POY untuk bahan baku benang itu kan hanya 7% suplainya, kan naif sekali kalau kita tutup mata itu. Dan itu juga uang 101 triliun itu bisa bikin banyak sekali untuk fiber gitu. Iya. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita bisa support terus pemerintah dengan ide-ide nih Bang Haji dan segala macam. Cuman kita masuk ke poin apa namanya ya, sebenarnya tekstil Indonesia ini mau seperti apa sih? Kenapa? Karena kemarin saya keliling Ya. Tanah Abang, kemudian juga Pasar Baru, seluruh ruko yang tadinya jual garmen dan segala macam itu semua Sudah tutup ya. Saya tahu ya. tutup Saya belum semua. sampai lihat semuanya, tapi Saya saya sampai lihat videoin, saya sebagian, fotoin itu. lihat sebagian dan juga dapat informasi dari teman-teman, Hmm. dari media dan kayak gitu. Mm-mm. Seperti itu memang mengenaskan. Oke. Terus kemudian saya sampaikan, jadi beberapa orang juga lebih milih menjual thrifting, jual barang bekas segala macam. Saya bilang jual barang bekas sebenarnya kamu membunuh tekstil sendiri di Indonesia. Sebenarnya jika kita duduk sama-sama diskusi tentang ini, uang thrifting kita bisa bikin tekstil sendiri yang lebih murah dan kita bisa seperti thrifting itu gitu loh. Ya. Ya, sehingga harapannya kita dengan misalnya nanti uang masuk produksi baru dan segala macam, kita bisa naikin teman-teman kita yang tadinya ordernya sedikit bisa jadi banyak, jadi naik kelas gitu. Gimana Ji? Ya, jadi gini. Memang kalau kita lihat ya, jujur saat ini memang kalau kita lihat dari daya saing, daya saing produk kita ya terbentur ya, dalam posisi daya tawarnya rendah. Satu, UMR kita masih lebih tinggi dibanding beberapa negara yang lain. Kalau kita secara global ya, dari Vietnam, dari India, Bangladesh, Pakistan, ya kan. Kalau dengan Cina malah sudah lebih dulu, kan. Mereka sudah lebih mahal, lebih tinggi dibanding kita. Tapi dari beberapa Kamboja, Vietnam, Bangladesh, ya, kemudian juga India, Pakistan mungkin agak sedikit sama menyamai kita. Tapi dari Bangladesh, Vietnam, Kamboja pasti ya mereka lebih murah. Nah, kemudian teknologi yang kita pakai, mesin-mesin yang kita pakai, ya harus diakui meskipun banyak yang sudah ada updating ya, diperbaiki, diganti, refurbish lah minimalnya dengan umpamanya spare part yang baru yang masih bisa dipakai ya, tetapi secara umum masih mungkin yang udah 30, 40, 50 tahun yang lalu. Iya kan? Betul kan? Nah, itu dua hal. Dan hal yang ketiga adalah terkait dengan pemilihan sumber bahan baku. Kalau kita bergantung kepada katun, kita akan lewat. Karena kita sampai saat ini masih belum bisa menggerakkan perkebunan kapas katun di Indonesia. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau kita jadinya badan, beda lagi ceritanya kan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ya, ini memang ada beberapa poin yang membuat kita tidak bisa saat ini berdaya saing dengan beberapa, meskipun kita tahu kalau kita buat kualitas kita bagus, tetapi akhirnya di harga, ya kan, harga kita relatively sedikit lebih tinggi kan gitu. Apalagi dengan posisi kita agak di selatan dibanding kalau kita mau ngejar ke Amerika sama ke Eropa, pasti lebih menguntungkan posisi teman-teman atau negara-negara sahabat kita yang ada di tengah ya, atau di atas kita kan. Secara geografi kan seperti itu. Tapi ya anyway, itu lain cerita. Nah, sebetulnya tetap kita bisa bersaing, tetapi dengan pemilihan. Pemilihan apa? Produk-produk mana yang akan menjadi kekuatan kita. Nah, disinilah. Ya pilih dulu. Gitu. Nah, Fokus. Nah, jadi adalah pemilihan produk apa yang harus menjadi kekuatan kita. Nah, ya itu betul. Itu. Nah, contoh umpamanya sekarang polyester. Ya kita harus serius dengan polyester. Karena gitu kan, kalau kita punya kompetitif produk, ya kan, jangan komparatif. Kalau seandainya itu kan banyak orang yang bisa buat.
ada keunikan kalau dalam bahasa pasar marketingnya, ya kan? Iya, benar. Nah, kita cari produk-produk yang memang di kita ada bahan bakunya, bisa dikelola dengan baik oleh kita dan dimungkinkan untuk dibangun industrinya. Iya. Itu yang harus kita pilih. Contoh kenapa saya bilang polimerisasi. Polimerisasi kita punya. Bahan bakunya kan dari sumber daya alam kita. Artinya dari minyak bumi dan lain sebagainya. Ya kan? Petrokimia kita, petrochemical kita juga sudah ada. Ada, betul. Nah, kalau mau menjadi BUMN nih, fokus di situ. Integrated nih, punya petrochemical, kan ada yang bisa supply, sama-sama BUMN juga, Pertamina kan. Atau kalau enggak petrochemicalnya adalah karena yang punya petrochemical boleh. Tapi kan tidak mungkin hanya membuat cuma untuk tekstil. Kalau ini dedicated untuk tekstil. Iya kan? Dedicated untuk tekstil, kemudian dibuat umpamanya ininya untuk polimerisasi, ya kita buat PET resin, kita buat polimer staple, kita buat polimer filament, kita buat polimer high end, gitu, nano lah, apalah, apalah pokoknya lah, ya gitulah. Nah di situ, kita buat juga nanti knittingnya, weavingnya, processingnya, garmentnya. Nah, tapi swasta kan ribut, jangan, kita bareng-bareng, gitu kan, bareng-bareng. Di situ ada Indorama, di situ ada apalagi Tivico. Di situ ada apa, bareng-bareng kita supply juga. Jadi jangan hanya Indorama yang mengambil keuntungan. Saya juga kan pernah bekerja di sana lama kan gitu. Jadi tahu persis gitu kan. Nah, Indorama menikmati keuntungan itu. Nah, kenapa BUMN nggak berpikir tuh? Waktu saya di Sandang tuh saya tuh udah ngomong kayak gitu. Harus cari yang ini, tapi ya sudahlah, cerita lain. Nah, kembali lagi ya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh kita. Kalau kita mau lihat sebagai suatu negara yang berdaya saing, ya, dan punya satu produk yang bisa masuk ke seluruh negara di dunia ini. Saya sedikit potong, Bang Haji. Kalau disuruh milih pilihan dua, bikin baru polyester fokus, atau seperti wacana beli Sritek, atau pilih salah satu. Kalau jujur, kalau saya nih, saya tidak mengatakan bahwa saya akan pilih Sritek ataupun saya akan bangun baru. Bangun baru itu juga butuh waktu. Betul kan? Betul. Ya, bukan hanya butuh bangun perusahaan. Kalau bangun perusahaan paling juga sebulan 2 bulan jadi kan. PT datang ke Kemenkumham, dibuatkan oleh notaris, selesai kayak gitu. Tapi kan kita bukan ke situ. Ya. Nah, ini perlu. Udah harus roadmap-nya harus jelas. Karena yang saya inginkan, ekosistem tekstil kita tuh masih belum clear. Roadmap tekstil kita belum clear. Ya kan? Tapi ya sudahlah, karena BUMN itu harusnya kerjanya badan tuh ya. Nah, karena kalau menteri juga kan nggak tahu sampai sekarang kemana tuh. Nah gitu kan. Ya katanya sih sudah ada Ripin, ada apa dan lain sebagainya. Tapi kok masih gini-gini aja, itu sudah berkali-kali berubah kan gitu. Nah, tapi ya sudahlah, saya nggak akan bicara itu. Tapi yang pasti ya, kalaupun seandainya ini ya ada harus milih kemana ya saya meminta PT baru mungkin boleh duduk di yang bekas Sritek. Jadi kan bukan PT Sritek, tapi yang baru, tapi diemnya di sana. Nah, tinggal kita cek tuh mesin mana yang harus diganti, mesin mana yang harus ditambah, mesin mana yang harus diperbaiki. Dan pilihannya di Jawa Tengah pun kalau menurut saya itu adalah yang lebih baik. Betul. Saya rasa di Jawa Tengah dengan segala kemudahan, keringanan, ya dan lain-lain sebagainya, accessibility dan apapun lah pokoknya, itu lebih memungkinkan. Terlepas apakah itu harus di Solo, apakah itu harus di Purwokerto, apakah itu harus di Kendal, di Batang, kayak gitu. Yang penting Jawa Tengah. Nah itu saya masih oke lah kayak gitu ya. Nah jadi jawaban saya tidak akan jawab ya atau tidak, tapi seperti itu. Oke. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari pembicaranya sih, mungkin saya pribadi juga mungkin teman-teman pelaku industri Indonesia pengennya sih pemerintah lebih fokus di polyester. Kenapa?
polyester ini udah sangat luar biasa di Indonesia, dan Bandung ini saya pikir Pak market polyester yang paling tinggi. Dan kita juga mewawancarai teman-teman UMKM yang bikin jersey segala macam. Kecil pabriknya, mesin 2-3, tapi sebulan dia bisa 5 ton, 10 ton. Ini yang kita gerakkan. Nah, saya belum habis sebelum. Punten, saya potong. Saya potong. Tadi masalah thrifting. Nah, saya tuh sudah ada pembicaraan dengan beberapa rekan-rekan yang juga salah satunya juga ketua thrifting di di Bandung. Ya, itu teman baik saya. Ya kan? Nah, yang saya juga kan pernah tahun 2023 pernah menyampaikan bahwa masalah thrifting ini karena waktu itu lagi boom tuh masalah thrifting. Saya bilang kalau menurut saya tegakkan aturan. Ya, tegakkan aturan. Tapi kasihani ya anak bangsa kita yang sedang berjualan thrifting. Dengan mengeluarkan solusi. Solusinya apa? Mulai hari ini stop thrifting. Ya kan? Tapi kalau thriftingnya sudah kadung datang, habiskan. Ya, betul. Ya kan? Kemudian ya kerjasama dengan UMKM kita bikin baru. Iya, tempat yang bekas thriftingan itu sampai habis semua, ya, yang thriftingan itu habis, pokoknya uphold the law, hari itu juga, jam itu juga, kasarnya maunya kapan gitu sebagai pembatasnya, habisin itu, kan udah habis, nggak boleh lagi kalau nggak kena denda atau kena penjara dan lain sebagainya, kan ada aturannya itu undang-undang ya kan. Betul. Nah, habis itu, selama menghabiskan itu, buka kerjasama dengan UMKM, dengan industri-industri yang ada, dan saya pernah bilang kalau bisa itu dijadikan semacam tempat wisata tekstil. Nah, seperti itu tahun 2023 saya baru dilantik itu kalau nggak salah antara Juni, Juli, Agustus 2023 kalau nggak salah. Karena itu pertama kali saya diwawancarai itu menanyakan permasalahan kasus thrifting tekstil. Nah, saya bilang harusnya kita taat kepada aturan, tetapi juga tidak boleh menyengsarakan anak bangsa. Makanya jalan tengahnya itu habiskan semua, ya kan? Kerjasama dengan UKM, ya, jadikan itu tempat wisata biar rame. Nah, pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau provinsi, kota, kabupaten, sok bareng-bareng, gitu kan, buat. Nah, ini kan akan bisa kebangun lagi ekonomi sistem di situ, sirkuler ekonomi juga terbentuk. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, kembali lagi tadi, jadi saya rasa ya kalau seandainya itu badan bisa ke Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Industri. Iya kan, saya jadi kembali lagi ke badan kan. Bukan BUMN ya. Tapi ya sudahlah, aja cerita lain. Secara garis besar, kenapa orang membeli thrifting itu, saya beberapa pertanyaan, dan itu dia bilang kualitasnya bagus dan murah. Dan brandingnya tinggi. Dan kemarin kita teman-teman kita yang di kampus sudah membuat semacam fabrikasi atau duplikasi dari satu brand yang luar biasa bagus, mahal banget. Kita kupas tuh kainnya, garmennya dibuat dari benang apa, kemudian deniernya dan terus termasuk penampakan hitam, termasuk celupannya pakai apa, kita bisa. Iya, pasti bisa. Kita bisa, dan alatnya semua ada di ITT. Iya. Gitu loh. Nah, kalau saya sih menurut saya begini. Untuk tekstil, kan saya tadi bicara bahwa tekstil kita udah matang, udah dewasa banget. Matang banget ya kalau gitu. Kalau enggak mah udah kayaknya udah moy gitulah gitu kan ya kalau ITT kita itu. Apapun yang ada dari luar suruh datang ke sini bisa dibuatin persis seperti itu. Kasarnya kayak gitu. Bahkan kalau seandainya mau ngomongan tidak bicara haki dan lain sebagainya, apa yang terjadi umpamanya di Milan, di New York hari itu, besoknya di Indonesia bisa dijual tuh persis yang seperti itu. Kasarnya seperti itu kalau tekstil ya. Betul, ya. Jadi kalau menurut saya urusan masalah harga, masalah kualitas, kemudian style, sebetulnya bisa dibuat di kita apapun. Semua bisa. Apabila semua elemen supportingnya ada dan memadai. Jadi kalau umpamanya ini ada, ini bisa, riset kita bagus, ya kan? Kemudian pabrikan kita oke. Iya kan? Kemudian apalagi market kita sendiri sudah ada. Nah, kan? Market kita sudah ada kayak kok 270 280 juta orang
Iya benar. Ngapain juga harus thrifting ilegal, impor, kan kayak Iya. gitu, itu kan nggak masuk akal. Plus penyakit. Kan iya, permasalahannya kan apa? Nggak ada yang ngeberesin, Hmm. kan gitu, nggak ada yang mengkoordinir, Hmm. mengkonsolidasikan, Hmm. ya kan? Kemudian juga melakukan sinergi, Hmm. kolaborasi dan lain sebagainya, ya di luar aturan undang-undang dan lain Iya, sebagainya. Itu masalahnya. Ya oke lah kalau gitu. Mm-mm. Ya mudah-mudahan orang yang tadinya tidak melihat tekstil ini seksi, gemoy dan segala macam, Iya. saat ini Presiden Prabowo sudah membuktikan Iya. bahwa komitmen dia untuk menginjek bisnis ini, terlepas dari apakah itu nanti tetap BUMN atau kalau setelah nonton podcast ini jadi badan. Ya mudah-mudahan, dan juga fokus di polyester, kita pengen bahan baku murah ini di Iya. Indonesia. Oke, saya pikir udah hampir sejam. Hampir sudah enggak berasa. Ya, tapi ya luar biasa. Ini mah bisa sampai 2 jam nih ngobrol. Wah, bisa. Ini pertanyaan saya baru 2 loh. Tapi mau gak mau kita harus tutup, dan Iya. mungkin kita kejar tayang-tayang yang lain Iya. untuk diskusi. Sebelum kita tuh penutup deh dari Bang Haji nih untuk tekstil Indonesia lah. Baik, terima kasih Mbak Haji. Jadi saya sih berharap ya, kami dari IKATSI ya sebetulnya sudah menyampaikan baik hampir berulang-ulang, baik itu di media sosial atau di media online, baik itu layar kaca maupun di online ataupun di surat kabar ya. Yang pasti bahwa kita berharap undang-undang pertekstilan atau undang-undang sandang atau apapun namanya segera selesaikan Ya. oleh teman-teman di Dewan dan didukung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua bahwa harapan kita sih sebetulnya dari IKATSI mengharapkan bahwa ada satu institusi negara, ya, institusi negara sekali lagi yang memang bisa mengkoordinir, kemudian mengkonsolidasikan, kemudian memberikan kolaborasi, sinergi ya dari hulu ke hilir industri tekstil ini ya. Di samping itu juga elemen-elemen pendukungnya, ya kan, yang terkait seperti yang tadi saya sampaikan, masalah perbankan atau keuangan, masalah pajak, masalah riset, masalah pendidikan, masalah kemudian perkebunan, pertanian dan lain sebagainya yang nanti bisa membuat ekspor kita Meroket lah. meroket lagi, kan seperti itu kan harapan kita seperti itu. Tapi ya sudah, itu kan hanya harapan kita ya. Nah, kalaupun seandainya sekarang kita bicara tadi yang kita bahas adalah BUMN, harus hati-hati, harus jelas dulu ya. Kemudian sebaiknya undang para ahli-ahli tekstil yang ada ya. Apakah kami dari IKATSI, sekali lagi IKATSI tidak memiliki ketergantungan kepada siapapun karena kita bukan asosiasi ya. Independen. Kita bukan asosiasi industri. Ya. Kita independen, kita para ahli, para akademisi, para profesional. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa organisasi sebelah punya kepentingan, organisasi sebelah yang ini punya kepentingan. Tidak. Ya, saya mengatakan bahwa kami IKATSI adalah betul-betul independen ya. Kita tidak cawe-cawe apapun ya. Nah, kecuali hanya kalau untuk merah putih. ya, hanya untuk merah putih, dada kita adalah merah putih ya kan. Nah, kembali ke pertanyaan ya, harapannya dengan sekarang ada angin segar, Bapak Presiden sudah concern ya, sudah menginstruksikan, artinya sudah aware mengenai industri tekstil itu seperti apa. Tidak usah bicara tenaga kerja yang banyak ya. Pak Presiden, zaman dulu ya, tenaga kerja kita bisa sampai ke 7 juta. Yes. Sekarang ini cuma 3,7, Ya, 3,8, di harus bawa 4 lah pokoknya. Nah, ini kan merupakan suatu hal yang luar biasa. Bapak kan pengen pertumbuhan ekonomi kita 8% ke atas. Ya kan? Pak, kalau seandainya semua rakyat Bapak bisa bekerja, minimalnya bekerja di industri tekstil, insya Allah cita-cita Bapak akan tercapai. Amin. Kan begitu lah. Indonesia Mas Iya, 2020. itu salah satunya kan seperti itu. Sedangkan kita tahu hampir 2-3 dekade ini tuh banyak yang tutup, nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, sampai ya merosot seperti tadi.
Nah, jadi harapan kami dengan Bapak sudah mulai concern, Pak Presiden mulai concern, kita punya satu peluang yang luar biasa dan kita jangan sampai menyia-nyiakan momentum ini. Yes. Peluang ini harus kita, ini sebagai orang tekstil ya harus segera menyambut ini. Ya. Nah, harapan saya tentunya ya semua kementerian bisa melihat itu. Ya, yang terkait dengan industri tekstil. Ya. Menko Perekonomian, Menteri Investasi dan BPI Danantara, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menkop Koperasi ya, Menkum UMKM, Menteri Pertanian, ya kan, Menteri Keuangan gitu. Syukur-syukur nanti akan ada defense tekstil, kemudian medical textile, artinya Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Pertahanan, kemudian juga geotextile, Menteri PU Tenaga Kerja, kemudian building textile jadi Menteri Perumahan Rakyat. Kita akan bersama-sama duduk bareng di situ. Mantap. Gitu loh. Itu waduh luar biasa sekali tekstil itu, indah banget ya. Cita-cita itu. Nah, jadi harapan saya kalau betul ini Bapak Presiden mau menggelontorkan uang sebesar itu, tolong Pak, fokus cari sesuatu yang memang bisa membangkitkan perekonomian rakyat kita dengan uang sebesar itu. Amin. MBG meskipun 3 kali lipat dibanding tekstil, kita tidak akan iri. Ya. MBG sudah punya badan, kita juga tidak iri. Ya harapan sih seperti MBG kan gitu kan. Ya kan? Karena apa? Ini kan untuk loncatan beberapa tahun ke depan. Iya kan? Mungkin 10 tahun lagi seperti Bapak harapkan untuk jadi Indonesia Emas dan lain sebagainya. Itu ya statement dari kami dari IKATI, Insan Kalangan Ahli Tekstil seluruh Indonesia, Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia. Mantap. Ya, terima kasih. Makasih ya. Baik, KTBT di Indonesia, saya tidak usah resume lagi, sudah luar biasa sekali, dan terima kasih banyak atas kedatangan Pak Haji Sobirin, dan mudah-mudahan kita akan diskusi lagi topik-topik selanjutnya. Stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.